Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 34. Formula kata tanpa nama. Apa kegunaan bubuk panganan roh ini? Mata Xiaoyan bersinar saat dia melihat 5 titik debu kuning hijau kecil di dalam ruangan. Dia menjilat mulutnya dan bertanya. Tian Huo Zunze membelai janggutnya. Dia merenung sejenak sebelum perlahan membalas, kekuatan bergizi roh ini cukup terkenal bahkan pada zaman kuno. Ini bukan hanya barang yang harus dimiliki seseorang untuk menyaring pil obat tingkat 8 ke atas tetapi juga mampu menyehatkan jiwa seseorang jika menyatu dengan jiwa. Secara bertahap memperkuat spiritualitas jiwa seseorang, dari sana, seseorang bisa masuk ke apa yang disebut soul state. Kegembiraan melonjak ke mata Xiaoyan saat dia mendengar kata-kata Tian Huo Zunze, rupanya hal-hal kecil yang tidak mencolok ini menyembunyikan kemampuan yang hebat. Selama zaman kuno, beberapa alkemis yang telah menyentuh keadaan jiwa akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan bubuk pangan roh ini, benda ini seperti magnet yang menarik spiritualitas. Jika menyatu dengan jiwa seseorang, itu akan memungkinkan jiwa untuk mengisi spiritualitas tanpa menyadarinya. Selain itu, ia juga memiliki efek katalitik yang baik ketika datang ke beberapa kondisi unik di mana seseorang akan mendapatkan pemahaman. Tian Huo Zunze tersenyum dan menjawab. Xiaoyan sedikit mengangguk, sukacita di matanya sulit disembunyikan. Dia benar-benar tidak rugi dari transaksi ini. Nilai dari apa yang disebut bubuk pengasah roh ini memang jauh dari apa yang bisa diberikan oleh formula obat untuk pil jantung elemental. Selain itu, hal yang mengejutkannya adalah bubuk ini dapat memperkuat spiritualitas jiwa seseorang. The Soul State membutuhkan jiwa untuk dapat memberikan pil obat dengan spiritualitas. Namun prasyarat dari efek ini adalah bahwa itu jiwa seseorang harus dipenuhi dengan spiritualitas yang cukup. Namun demikian, jika seseorang tidak memiliki metode khusus untuk melatih jiwa seseorang, seseorang tidak akan dapat merasakan apa yang disebut spiritualitas ini. Selain itu, metode pelatihan semacam ini telah benar-benar hilang setelah sejarah bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat meminjam bantuan barang-barang eksternal atau pertemuan khusus untuk memasuki kondisi misterius dan meningkatkan spiritualitas jiwa seseorang. Mirip dengan dua pengalaman sebelumnya yaitu Xiaoyan. Sayangnya, kondisi seperti ini adalah sesuatu yang bisa terjadi. Tetapi tidak berusaha untuk mencari, tentu saja. Seseorang tidak bisa masuk hanya karena yang diinginkannya. Oleh karena itu, barang semacam ini, yang dapat memperkuat spiritualitas di dalam jiwa seseorang, telah menjadi sangat langka dan berharga di era ini. Hanya sejumlah kecil alkemis tingkat 8 yang dapat memperbaiki bubuk pemakan roh semacam ini setelah mempelajari cara menyempurnakannya. Namun, saya pikir metode pemurnian bubuk pangan roh telah hilang. Mata Tian Huo sedikit penasaran saat dia menembak bubuk mengkilap di dalam nyala api. Saya hanya melihat hal semacam itu di beberapa buku kuno dan tidak pernah secara pribadi melihatnya. Jika kamu ingin memperbaiki pil obat level 8 di masa depan, kemungkinan keberhasilan akan meningkat secara signifikan jika kamu menambahkan bubuk panggang roh ini ke dalamnya. Setelah penyempurnaan, pil akan menjadi lebih murni daripada pil obat level 8 lainnya. Kejutan melintas di wajah Xiaoyan setelah dia mendengarkan kata-kata Tian Huo Zunze. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa itu seseorang perlu menambahkan apa yang disebut bubuk pengasah roh ketika memperbaiki pil obat tingkat 8. Rahasia hal ini dapat dianggap telah rusak. Dan aku yang lama dapat dianggap telah menyelesaikan tugas aku. Jika tidak, kamu akan berakhir mengomel telinga aku mengatakan bahwa itu aku telah menyebabkan kamu kehilangan formula obat. Tian Huo Zunze tersenyum setelah melihat wajah Xiaoyan.
Setelah itu, dia berdiri dan berkata, sudah sangat terlambat, dan kamu harus istirahat lebih awal. Besok adalah apa yang disebut 5 tes klan besar. Jangan berlama-lama. Orang tua Yezong itu telah menaruh semua harapannya padamu. Tian Huo Zunze berbalik dan pergi setelah berbicara. Dokter peri kecil juga mengatakan sesuatu kepada Xiao Yan. Dia sebentar ragu sebelum perlahan pergi. Xiao Yan tersenyum saat dia melihat mereka berdua meninggalkan ruangan, matanya kembali ke 5 debu kuning pucat di dalam api di depannya, setelah bersantai sebentar. Dia akhirnya tidak bisa menahan isyarat dengan tangannya, Asol Nourishment Powder lolos dari api Xiao Yan dan tetap tergantung di depannya. Xiao Yan perlahan-lahan menutup kedua matanya setelah menatap bubuk pengasah roh ini, sementara matanya tertutup, sedotan kekuatan tiba-tiba melonjak keluar. Kekuatan hisap ini menyebabkan bintik mengkilap, kuning pucat berubah menjadi sinar cahaya kecil yang melesat ke dahi Xiao Yan sebelum akhirnya menghilang. Tubuh Xiao Yan sangat gemetar saat bubuk ini menyatu dengan dahinya, wajahnya tiba-tiba menegang saat gelombang rasa sakit yang samar-samar keluar dari kepalanya. Xiao Yan mengerutkan kening, dia menahan rasa sakit yang dia rasakan. Berdasarkan perasaannya, bubuk pakan roh itu seperti peluru karena kejamnya menyerang jiwanya sebelum menembusnya. Untungnya, rasa sakit seperti ini tidak berlangsung lama sebelum perlahan menghilang. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah merasakan rasa sakit itu secara bertahap menghilang. Namun, dia baru saja menghela napas lega ketika tiba-tiba dia merasakan sekelilingnya membentuk fluktuasi yang aneh, benang yang samar. Aliran yang tidak biasa merembes dari perubahan ini sebelum perlahan-lahan menyerang dahinya. Setelah aliran yang tidak biasa memasuki tubuhnya, Xiao Yan segera merasakan kegembiraan pembohong. Dia merasakan aura spiritual yang terkandung dalam jiwanya mulai tumbuh dengan kecepatan yang sangat lambat. Ini sebenarnya aura spiritual? Xiao Yan telah memikirkan semua metode untuk meningkatkan aura spiritual dalam jiwanya. Tetapi dia gagal meningkatkan jiwanya sedikit pun. Namun, dengan bubuk pengasah roh ini, aura spiritual, yang tidak dapat diperbaiki dengan mengandalkan metode biasa, dapat diambil olehnya dan digabungkan dengan jiwanya. Xiao Yan merasakan sukacita liar saat merasakan aura spiritual yang menguat di dalam jiwanya. Itu lama kemudian sebelum dia secara bertahap memfokuskan pikirannya. Setelah dia tenang, debu kuning pucat samar-samar muncul di benaknya. Gaya isap yang tidak biasa sedang dipancarkan dari itu. Kekuatan hisap semacam ini lemah, tetapi tampaknya memiliki semacam kekuatan aneh yang mengekstraksi energi spiritual, yang tidak dapat dilakukan oleh banyak ahli, dari lingkungan. Aura spiritual yang tampak kacau perlahan merembes keluar dari ruang di sekitar. Ini terus masuk melalui ruang antara alis Xiao Yan. Penyerapan aura spiritual ini berlanjut selama hampir 3 jam sebelum cahaya dan kekuatan hisap yang dipancarkan oleh debu kuning pucat secara bertahap melemah. Jelas, bubuk panggang roh semacam ini tidak dapat bertahan lama. Cahaya yang dipancarkan oleh partikel cahaya ini meredup. Beberapa saat kemudian, sedikit retak tiba-tiba terdengar di dalam kepala Xiao Yan. The Spirit Nourishment Powder retak terpisah dan kekuatan hisap yang aneh itu terhenti. Aura spiritual sekitarnya segera menghilang. Itu sia-sia terlepas dari bagaimana Xiao Yan mencoba menghisapnya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat merasakan perubahan ini. Namun, tepat ketika dia akan mundur dari kondisi ini, merasa tak berdaya, bubuk pengasah roh, yang hampir menghilang dari pikirannya, tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang kuat. Bahkan jiwa Xiao Yan merasakan rasa sakit yang kuat di bawah cahaya ini. Rasa sakit yang intens secara bertahap mereda. Sementara Xiao Yan masih merasa panik, sebuah gumaman tua yang sangat samar-samar terpancar dari tempat cahaya itu meletus. Batas jiwa, matikan roh surgawi, serap semangat juang, jiwa. Suara orang tua yang tidak jelas dengan lembut bergema di pikiran Xiao Yan.
itu muncul seperti kata-kata suci, menyebabkan seseorang mendapatkan perasaan seperti terkejut. Perasaan seperti itu tidak menyebabkan Xiao Yan menjadi linglung, meskipun suara orang tua dalam pikirannya tidak jelas. Dia masih berusaha mengingat sebanyak mungkin, suara tua ini bergema 3 kali sebelum benar-benar tersebar. Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Ada ekspresi kontemplasi di wajahnya. Dikabarkan bahwa itu beberapa ahli dapat meninggalkan jejak spiritual pada barang-barang tertentu, jika saya menebak dengan benar. Suara tua itu dari sebelumnya seharusnya ditinggalkan oleh seorang ahli dari zaman kuno, namun karena banyaknya waktu yang berlalu, suaranya menjadi tidak jelas. Xiao Yan dengan lembut mengangkat dirinya sendiri. Batas jiwa, matikan roh surgawi, serap semangat juang, jiwa. Xiao Yan mengerutkan kening dan dengan lembut merusak, sesaat kemudian. Dia berpikir, sepertinya itu semacam kata formula, namun, itu jelas tidak lengkap, saya ingin tahu apa yang digunakan untuk. Xiao Yan merenung sesaat tidak berhasil, dia tidak bisa membantu tetapi tanpa daya menggelengkan kepalanya, setelah itu. Ia menyimpan 4 potongan sisa bubuk panggang roh ke dalam cincin kuat miliknya. Efek dari benda ini Mampu menyerap aura spiritual. Terlalu penting bagi Xiao Yan, sayangnya. Itu hanya bisa bertahan dalam waktu yang sangat singkat, dia tidak mampu menghambur-hamburkan mereka, karena itu. Dia tidak bisa dengan mudah menggunakannya, lagi pula, dia mungkin membutuhkan hal-hal ini untuk meningkatkan peluang keberhasilannya ketika dia menemukan pil obat di masa depan. Xiao Yan dengan lembut mendesah saat dia duduk bersila di atas tempat tidur. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya, mulutnya juga bergerak sedikit saat dia melakukannya. Jika seseorang harus hati-hati mendengarkan, seseorang akan menemukan bahwa itu Xiao Yan membisikkan formula kata yang ia ambil dari bubuk pengasah roh tadi. Suara rendah dan tidak jelas perlahan terdengar di sekitar ruangan. Ini berlangsung selama setengah jam sebelum interior ruangan yang tenang akhirnya mulai membentuk riak yang tidak biasa. Swoosh! Mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka ketika riak itu terbentuk. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Sesaat sebelumnya, dia merasakan keberadaan aura spiritual di sekitarnya. Hal semacam ini hanya terjadi 2 kali saat dia memasuki kondisi aneh sebelumnya. Namun, Xiao Yan yakin bahwa itu dia belum memasuki kondisi semacam itu sebelumnya. Xiao Yan dengan erat menutup alisnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya, kilatan mencolok meletus di dalam mata hitam gelapnya. Apakah ini karena rumus kata itu?